下，看你还往哪儿逃！精神风暴！我神仙化！Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan Donghua series Wusen Jujai. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang masih memperlihatkan Tetua Lisang yang sudah tertangkap basah dan ia pun kembali mengeluarkan serangannya. Sayangnya hal itu sia-sia guys, yang membuat ia pun beneran sangatlah panik dan memutuskan untuk melarikan diri. Tapi jelas bos Qinchan yang melihatnya itu tak mau melepaskannya begitu saja. Bahkan ia langsung menggunakan rune miliknya dan memblokir pelarian dari Tetua Lisang. Tak hanya itu, bos Qinchan juga tak segan-segan menggunakan pedang petirnya dan mengeksekusi tetua itu. Alhasil leluhur Lisang pun hanya bisa mengucapkan kata-kata terakhirnya, di mana meskipun sudah menjadi hantu nanti, ia tetap tak akan mengampuni bos Qinchan. Dengan ini satu tetua pun menghilang dari dunia ini. Bahkan cincin penyimpanannya juga langsung direbut oleh bos Qinchan. Setelah itu bos Qinchan pun juga meminta agar para leluhur yang lain itu mau menjaga praktisi Martial King dari dinastinya. Dan kemudian ia pun mulai mengejar dari ketua duo. Sontak mereka yang melihat bos Qinchan bisa membunuh dua leluhur dengan sangat mudah, mereka pun kembali dibuat kagum dan bahkan mengakui kalau bos Qinchan adalah jenius yang sangat langka. Sementara di sisi lain, Molly atau tuan muda dari Sekte Darah, di sana ia sudah terseok-seok dan sudah menerima luka yang cukup parah. Tentunya ia hanya mengatakan ketika ia sudah menerobos nanti, ia pasti akan membalaskan dendamnya kepada bos Qinchan. Tapi ketika ia sedang menjelajahi tempat tersebut, tiba-tiba ia melihat sebuah gua di mana gua tersebut malah bisa menarik energi darah di dalam tubuhnya. Tak hanya itu, di saat itu jugalah Molly juga menemukan sebuah botol giok yang ternyata botol inilah yang menarik energi darah dari tubuhnya. Sontak karena penasaran, ia pun langsung membuka botol tersebut yang tanpa diduga. Seketika itu juga muncullah sebuah asap yang bisa berbicara, di mana ia bilang akhirnya ia pun bisa keluar. Tak hanya itu, asap tersebut tiba-tiba langsung memasuki tubuh dari si Molly. Bahkan di dalam tubuhnya Molly, ia pun akhirnya menunjukkan jati dirinya yang layaknya seorang monster. Sontak melihat tubuh Molly yang sangatlah kuat, awalnya ia pun menjadi sangat senang. Tapi setelah menyadari kalau di tubuhnya ada benih parasit, ia pun malah cukuplah kesal karena katanya tubuh yang sempurna ini hanya bisa ia lihat dan tak bisa ia makan. Yang pada akhirnya ia pun bergegas keluar lagi. Jelas Molly yang melihatnya langsung bertanya-tanya siapa gerangan dia sebenarnya. Yang ternyata sosok makhluk tadi adalah Raja Api Krismon. Tentunya Molly bisa bertemu dengannya, ini adalah sebuah keberuntungan. Sontak Molly yang mendengarnya ia pun sangatlah panik dan mencoba melarikan diri. Tapi seketika itu juga Raja Krismon pun mengetahui kalau Molly ini sedang melatih keterampilan darahnya. Bahkan ia juga mengetahui kalau darah di dalam tubuhnya memiliki napas dari ras darah. Namun sayangnya Molly yang sekarang itu masih sangat lemah. Tentunya sebagai sesama penjahat, ia pun menawarkan kalau ia bisa membuat Molly bertambah kuat. Awalnya Molly yang mendengarnya tak percaya akan hal itu dan hanya beranggapan kalau Raja Krismon hanya ingin merebut tubuhnya saja. Tapi sang raja pun langsung tertawa tipis dan mengatakan kalau sebelumnya ia memang ingin merebut tubuhnya Molly. Namun ia tak menyangka kalau di tubuh Molly memiliki parasit dari ras darahnya. Tentunya ia pun langsung menenangkan karena memang meskipun Raja Darah turun tangan, ia tak akan bisa merebut tubuhnya Molly. Sontak Molly yang tak tahu menahu soal benih parasit, ia pun cukuplah kaget. Bahkan di sanalah ia pun baru tahu kalau benih spiritual yang ia dapatkan di turnamen 5 negara kemarin itu adalah benih parasit. Tapi meskipun begitu Molly tetap menolak untuk mempercayainya, yang pada akhirnya Raja Krismon pun menjelaskan selama Molly mau memberikan esensi darahnya,
maka ia bisa meningkatkan kekuatannya secara drastis. Tentunya ia lagi-lagi mencoba meyakinkan karena memang jika ia ingin membunuh Molly, ia bisa melakukannya dengan sangat mudah. Alhasil Molly pun mau mempercayainya dan beneran memberikan esensi darahnya. Dan benar saja Raja Krismon ini beneran tidak menipunya guys. Bahkan ia langsung menggabungkan darah tersebut ke dalam botolnya tadi dan memberikan Molly beberapa aura darahnya. Awalnya Molly sangatlah terseok-seok saat menerima aura tersebut. Tapi keuntungannya juga sangatlah besar karena memang setelah menerimanya kekuatan itu benar-benar meningkat drastis. Yang pada akhirnya Raja Krismon pun mengatakan kalau ia sudah disegel selama ribuan tahun. Tentunya ia masih butuh istirahat untuk memulihkan semua kekuatannya. Jelas ketika Molly sudah memiliki esensi darah baru yang lebih kuat nanti, maka ia bisa membangunkannya. Sontak menyadari kalau kekuatannya yang sudah meningkat drastis, Molly pun hanya tersenyum tipis. Apalagi ia juga sudah menerobos ke ranah Martial King, tentunya ia pun menjadi semakin pede untuk menyapu Bos Qianchen. Scene kemudian berpindah ke tempat Bos Qianchen. Ia terlihat masih terus mengejar tetua duo tapi kehilangan jejaknya. Sama halnya dengan kucing garong, ia merasa kesal karena dirinya itu tidak bisa mengejar pelarian tetua duo yang sungguh cepat. Di mana diketahui mereka berdua sudah melakukan pengejaran selama 3 hari lamanya. Bos Qianchen tentu masih belum menyerah guys. Ia kemudian mengeluarkan kekuatan mentalnya untuk mengecek area di tempat ini. Alhasil setelah dicek Bos Qianchen tentu langsung menemukannya. Ia melihat kalau tetua duo tengah menuju pada sebuah tempat. Bos Qianchen berpikir tujuan tetua duo tentu saja sangatlah misterius dan terbilang aneh. Si kucing mengatakan dan mengetahui tujuan tetua duo ini adalah sebuah tempat yang dinamakan Tanah Jiwa Gentayangan. Bos Qianchen yang mendengarnya tentu dia merasa penasaran dan menanyakan tempat apakah itu. Namun si kucing tidaklah mengetahuinya, menurutnya tempat itu merupakan tempat terlarang di alam rahasia. Dikatakan jika seseorang memasukinya maka akan langsung diselimuti oleh roh jahat. Jadinya mengetahui itu Bos Qianchen beranggapan dan mengira rencana tetua duo sebenarnya ingin menjebak dirinya. Tapi ia tidaklah takut dan malah menantangnya. Alhasil tak basa-basi mereka pun akhirnya pergi. Singkat cerita Bos Qianchen dan si kucing akhirnya sampai. Mereka perlahan memasuki tempat tersebut dan merasakan ada napas yang aneh. Bos Qianchen tentu merasa penasaran dan kembali melanjutkan perjalanannya. Di tempat dari tetua duo, dirinya tentu merasa kesal karena mengetahui Bos Qianchen masih mengejarnya. Tapi meski begitu tetua duo merasa pede karena di tempat ini Bos Qianchen pasti tidak akan berkutik. Menurutnya di tempat ini sangatlah aneh yang bahkan dirinya saja itu harus melakukan pertahanan akibat terkikis oleh jiwa gentayangan. Yang mana jika nanti Bos Qianchen datang ke tempat ini, maka dipastikan kekuatan akan melemah dan dari situlah tetua duo akan menghabisinya. Tak lama dari itu Bos Qianchen dan si kucing akhirnya sampai. Benar saja kedatangannya langsung membuat semua jiwa di tempat ini menuju kepadanya. Sontak saja Bos Qianchen menghentikan serangan mereka menggunakan Bloodline petirnya. Tapi ternyata kekuatan petirnya masihlah belum cukup dan hanya menghentikan sedikit dari serangan jiwa ini. Tak menyerah Bos Qianchen kemudian kembali mengeluarkan api teratai hijaunya berharap bisa menekan serangan mereka. Melihat semua harta yang dikeluarkan Bos Qianchen, si kucing menjadi sangat penasaran siapakah sebenarnya Bos Qianchen ini. Si kucing sempat mengajak Bos Qianchen untuk segera pergi tapi Bos Qianchen menolaknya. Menurutnya saat ini mereka tidak boleh pergi terlalu dalam karena Bos Qianchen masih belum menemukan cara yang cocok untuk mengatasi jiwa gentayangan. Meskipun Bloodline petir dan api teratainya digabungkan, ternyata itu hanya bisa menahannya cuma 90%-nya. Jadinya jika begitu ketika nanti bertemu dengan tetua duo maka kekuatannya akan melemah dan pasti sulit untuk mengalahkannya. Tak disangka sesuatu yang mengejutkan pun terjadi guys. Yang mana tiba-tiba pedang karatnya itu bereaksi hingga menyerap semua jiwa gentayangan.
Sontak saja melihat ini Bos Qianchen menjadi kaget dan kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ia tak menyangka kalau pedang karatnya ternyata memiliki kegunaan seperti ini. Akhirnya dengan begini Bos Qianchen merasa pede hingga mereka pun memutuskan untuk segera pergi. Scene kemudian berpindah di tempat tetua duo. Dia merasa senang karena Bos Qianchen akhirnya tidak lagi mengejarnya. Tapi ternyata asumsi itu salah. Yang mana Bos Qianchen bukanlah pergi melainkan dia sudah berada tepat di depan tetua duo. Tapi meski begitu ia masih pede karena di tempat ini Bos Qianchen pastinya akan mendapatkan serangan jiwa gentayangan. Lalu apa yang terjadi? Ya, tetua duo pun terkejut guys ketika melihat Bos Qianchen itu bisa mengusir semua jiwa gentayangan. Langsung saja Bos Qianchen melakukan serangan yang diawali dengan badai mentalnya hingga mencoba menggepreknya menggunakan artefak kunonya. Meski begitu kekuatan tetua duo tentu saja tidaklah lemah. Selain berhasil menahan serangan bos kita, ia juga mengeluarkan teknik rahasianya yang bisa menyerap jiwa gentayangan di tempat ini. Si kucing mengatakan Bos Qianchen untuk berhati-hati karena tetua duo sedang mengaktifkan wujud asli yang sebenarnya. Dengan begitu maka nantinya kekuatan tetua duo itu bisa ditingkatkan menjadi beberapa kali lipat. Dan setelah itu, waduh bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.